Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Selamat datang kembali di channel Lingkaran Misteri. Bersama saya Untung Prasetyo yang akan melanjutkan kisah dari laku lampah Warijan, di mana pada episode sebelumnya Warijan telah bertemu dengan sosok Sarpajaya dan diangkat menjadi salah satu anaknya yang diberi nama Ranggawasesa. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Warijan yang memiliki pengalaman spiritual tinggi berkat perjalanan panjang laku lampahnya dan juga pernah masuk ke alam gaib bersama sang guru Sudiro serta makhluk-makhluk gaib seperti Ki Condrowongso, Wanarupa, Wanageni, Gatrapawira, Ki Wanasela dan Ki Wanataru, serta Gatrapawira dan yang lainnya dibuat terkejut ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Prabajaya. Kata-kata dari sosok lelaki muda yang kini mulai akrab dengannya itu menggema lama di kepalanya. Dia tidak membayangkan betapa saktinya sosok Sarpajaya yang bisa membantu mewujudkan nafsu duniawi yang berupa kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan dari orang-orang yang rela menukar jiwa mereka. Warijan hanya terdiam dan terus menyimak apa yang disampaikan Prabajaya. Namun, di balik keheningan matanya ada sesuatu yang bergejolak. Di antara rasa ngeri dan rasa penasarannya akan Paseban Karsa dan Sarpajaya, ada api kecil yang menolak padam. Api keberanian yang telah ditanamkan sang guru kepadanya untuk melawan segala bentuk ketidakadilan. Selain itu, pesan terakhir dari Mas Joyo pun masih berbisik di dalam jiwanya, mengingatkannya bahwa suatu hari nanti semua ini pasti akan berakhir. Dan malam itu tanpa Warijan sadari, Prabajaya mulai benar-benar memperlihatkan dunia yang berada di balik pintu Paseban Karsa. Bukan lewat kata-kata tapi lewat apa yang terpancar dari rumah itu sendiri. Atau lebih tepatnya, dari sesuatu yang tidak terlihat namun jelas terasa keberadaannya. Di balik tembok besar rumah itu ada aliran energi gaib yang bergerak seperti sungai hitam. Warijan bisa merasakannya seperti hembusan dingin yang melintas di belakang tengkuknya. Sesuatu yang hidup, berjalan, dan mengintai. Bukan lagi sekedar wewe gombel yang menyembunyikan anak-anak atau makhluk gaib di perbatasan desa, tapi ini jauh lebih kuat, jauh lebih terlatih, dan jauh lebih loyal. Warijan mulai merasakan kehadiran makhluk perewangan Sarpajaya. Mereka seperti bayangan-bayangan berwujud asap pekat yang menyelip di antara sudut ruangan, atau seperti mata yang tak terlihat namun terus mengamati dari balik kaca jendela. Energi itu bergerak rapat dan teratur seolah-olah mereka sedang berjaga dan menunggu perintah. Dan Prabajaya menjelaskan semuanya dengan cara yang sama sekali tidak didramatisir, tapi justru sebaliknya. Dia berbicara seakan-akan menjelaskan hal paling wajar yang biasa dilakukannya setiap hari. Dia menegaskan bahwa Sarpajaya tidak bekerja sendiri. Menurutnya, keberuntungan atau kesialan seseorang bisa ditarik, dipindah, dan dialihkan sesuai kemauan Sarpajaya selama ada sesuatu yang ditukar. Dan para perewangan itu adalah tangan-tangan gaib yang mengerjakan perintah tersebut tanpa ragu dengan imbalan berupa tumbal. Warijan mulai teringat pada ajaran sang guru bahwa setiap ilmu yang memaksa alam untuk patuh pada akhirnya akan menuntut balas.
bahwa setiap jalan pintas selalu lebih mahal dari jalan panjang. Dan setiap kekuasaan yang datang tanpa jerih payah pasti diikat oleh sesuatu yang sulit diputus. Namun di balik itu semua, rasa penasaran dalam diri Warijan mulai tumbuh. Dia ingin tahu sejauh mana kekuatan para perewangan itu, dan sejauh apa Sarpajaya bisa memainkan hidup manusia, serta siapa saja orang-orang besar yang diam-diam pernah bersujud di hadapan kekuatan hitam itu. Keesokan harinya, Prabajaya mulai mengajak Warijan untuk menemui seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu dari Paseban Karsa. Siang itu matahari bersinar terik membuat bayangan-bayangan rumah di pinggir kota tampak jelas memanjang di halaman. Prabajaya dan Warijan turun dari mobil, lalu berjalan menuju sebuah rumah yang terlihat sangat biasa. Tidak ada kesan mistis, tidak ada simbol aneh, dan tidak ada suara yang menegangkan. Justru rumah itu terlihat seperti rumah pegawai biasa yang hidup sederhana bersama keluarganya. Namun, Prabajaya berjalan mantap, seolah dia tahu benar bahwa hal-hal besar sering terjadi di tempat yang justru tidak mencolok. Di teras rumah, seorang lelaki berkemeja putih lengan panjang sudah menunggu. Usianya sekitar 50 tahunan, perutnya sedikit buncit, rambutnya disisir rapi dan wajahnya tampak tenang. Dia langsung berdiri ketika Prabajaya dan Warijan datang, dan dengan ramah menyambut keduanya lalu mempersilahkan mereka untuk masuk. Pertemuan itu terlihat sangat sederhana, tanpa menyentuh hal-hal gaib, tanpa ritual, dan tanpa benda-benda aneh. Perbincangan pun dimulai seperti obrolan biasa yang penuh keakraban. Namun setelah beberapa saat berlalu, lelaki itu mulai mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Dia menjelaskan jika saat ini dia tidak sedang menghadapi kasus hukum, tidak ada ancaman penjara atau pemberitaan media. Tapi yang dia kejar adalah sesuatu yang tampak lebih mulia, namun sebenarnya jauh lebih gelap. Dia ingin mencalonkan diri sebagai pejabat daerah dan menang dengan cara apapun. Itulah tujuan utamanya bertemu dengan Prabajaya. Lelaki itu juga menjelaskan panjang lebar bagaimana peluangnya sangatlah kecil untuk memenangkan pemilihan daerah tersebut. Lawan politiknya jauh lebih kuat dan punya uang lebih banyak, hubungannya lebih luas, serta jaringan hingga ke pusat kekuasaan. Dia sudah menghabiskan banyak modal tapi tidak melihat peluang untuk menang. Lalu dia ingin mengambil jalan pintas. Dia ingin didorong naik dengan cara apapun. Prabajaya mendengarkan semua tanpa menyela. Wajahnya datar seperti sedang mendengar laporan kerja yang biasa saja. Tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, dan tidak ada kesan mistis. Semuanya berlangsung seperti pembicaraan bisnis. Warijan duduk di sudut ruangan memperhatikan dari jauh. Dari luar semuanya tampak normal. Namun semakin lama dia duduk di tempat itu, semakin dia merasa bahwa yang sedang dibicarakan bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan kembali. Setelah lelaki itu berbicara, barulah Prabajaya mulai menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh lelaki itu. Suara yang keluar darinya pelan, datar, tapi setiap katanya seperti garis yang digoreskan langsung pada keputusan hidup seseorang. Tidak ada metafora, tidak ada basa-basi, hanya syarat yang dingin dan gelap. Dengan tenang, Prabajaya mengatakan, jika untuk mendapatkan kekuasaan dan menaikkan seseorang menjadi pemimpin melalui jalur Paseban Karsa, harus ada tumbal nyawa manusia. Prabajaya menjelaskan bahwa kekuatan untuk menarik kekuasaan tidak akan bekerja tanpa pengikat, dan pengikat yang paling kuat adalah nyawa manusia yang masih suci, seseorang yang belum pernah melakukan tindakan kriminal atau seseorang yang kehidupannya masih bersih.
Nyawa itulah yang nantinya ditukar agar jalur kekuasaan terbuka dan agar suara mengalir kepada kandidat itu, dan agar para pesaingnya kehilangan pengaruh tanpa alasan jelas, serta energi keberuntungan berkumpul di satu titik saja. Semua harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh meninggalkan jejak kecurigaan. Kematian dari calon tumbal tersebut harus bersih, tenang, dan diterima sebagai musibah biasa. Apa Bapak bisa memenuhinya? Tanya Prabajaya dengan tenang dan senyum yang menghiasi wajahnya. Pokoknya semua saya serahkan pada Mas Praba saja. Yang penting keluarga saya aman dan tidak terikat dengan syarat tersebut. Dan saya terima bersih saja, Mas, balas lelaki itu dengan mantap. Prabajaya menjelaskan lagi, jika lelaki itu tidak dapat mencari calon tumbal yang tepat, maka Paseban Karsa akan menyiapkan semuanya, yang tentunya dengan mahar yang sudah ditentukan. Jumlahnya pun sangat besar, yang bisa mencapai ratusan hingga miliaran rupiah. Lelaki berkemeja putih itu menunduk lama, namun wajahnya terlalu tenang, seperti seseorang yang sudah melewati tahap menimbang dan kini hanya tinggal memilih sisi yang paling menguntungkan. Warijan menyaksikan semua itu tanpa bicara. Di kepalanya suara Mas Joyo terus berulang-ulang mengingatkannya bahwa dunia gelap seperti itu tidak bisa dibiarkan berdiri selamanya. Namun dia sadar, di ruangan itu dia hanyalah penonton yang masih terlalu kecil untuk bertindak, dan masih terlalu lemah bagi lingkaran Paseban Karsa. Yang paling menakutkan dari semua itu adalah kenyataan bahwa percakapan semacam ini berlangsung pada siang hari, di rumah biasa, tanpa cahaya redup, tanpa asap dupa, dan tanpa mantra. Semua tampak normal, wajar, dan tenang. Dan justru karena itulah semuanya terasa jauh lebih mengerikan. Apakah ada jaminan jika saya bisa memenangkan pemilihan kepala daerah nanti, Mas? Tanya lelaki itu sambil menatap ke arah Prabajaya dan mengalihkan pandangannya ke arah Warijan. Dengan wajah yang tetap terlihat tenang, Prabajaya hanya tersenyum. Tapi di saat yang bersamaan dia mulai menunjukkan kemampuannya. Tanpa menjawab pertanyaan dari lelaki itu, Prabajaya mengangkat tangan kanannya, lalu mengarahkannya pada cangkir berwarna putih yang ada di atas meja. Tanpa mengucapkan mantra apapun, dia menganggukkan kepala yang seketika itu juga membuat cangkir tersebut terbelah menjadi dua. Namun anehnya, kopi hitam yang ada di dalam cangkir tersebut tidak tumpah. Cairan itu menggumpal dan perlahan melayang ke arah lelaki tersebut. Dan setelahnya, cairan hitam itu tumpah tepat di hadapannya. Tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Semua bisa kami lakukan, balas Prabajaya yang membuat lelaki itu gemetar ketakutan. Melihat kejadian aneh di luar nalar manusia, lelaki itu gemetar, tubuhnya kaku, tapi pikirannya berputar cepat. Dia menyadari bahwa Prabajaya memang bukan orang sembarangan, dan apa yang ditawarkan olehnya bukan sekedar jalan pintas biasa, melainkan kesepakatan dengan konsekuensi yang gelap dan mutlak. Baik, Mas, saya hanya ingin memastikan jika syarat-syarat untuk memenangkan pemilihan nanti tidak akan melukai saya dan juga keluarga saya di kemudian hari, ujar lelaki itu dengan suara terbata-bata. Prabajaya tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap lelaki itu seolah sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar permintaan politik. Ketika akhirnya dia membuka suara, nada bicaranya datar dan tenang, namun justru itulah yang membuat setiap kata terdengar lebih mengancam. Keselamatan panjenengan dan keluarga bisa dijaga asal semua syarat dipenuhi tanpa menyimpang satu langkah pun, ucap Prabajaya sambil tersenyum.
Warijan melihat perubahan kecil di wajah Prabajaya, bukan senyum, bukan kemarahan, tapi semacam ketegasan gaib yang membuat udara di ruangan itu terasa lebih berat. Seolah tanpa suara, sesuatu yang tak terlihat ikut berdiri di belakang Prabajaya, mempertegas bahwa apapun yang akan dikatakannya bukan hanya keputusan manusia. "Kami tidak memaksa, Pak," lanjutnya yang membuat suasana kembali normal. "Tapi lawan politik panjenengan tidak main-main. Jika ingin menang tanpa gangguan, pintu masa lalu panjenengan harus ditutup rapat. Dan siapapun yang berusaha menjatuhkan harus disingkirkan." Imbuhnya lagi dengan tenang, namun terasa menekan. Lelaki itu hanya diam sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Nafasnya goyah dan batinnya mulai menimbang. Lalu setelah beberapa saat dia mengangguk sambil menatap ke arah Prabajaya. "Selama tidak ada hal-hal aneh yang membahayakan keselamatan saya dan keluarga, saya siap, Mas," balas lelaki itu tanpa ragu. "Dan saya akan membayar maharnya," imbuhnya lagi dengan mantap. Keputusan lelaki itu mengubah suasana di ruangan tersebut. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada tanda ritual apapun. Namun atmosfernya perlahan mengeras, seolah ruangan biasa itu kini menjadi saksi sebuah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Prabajaya tetap duduk tenang, namun sorot matanya menunjukkan bahwa batas terakhir telah dilewati. Kesedihan lelaki itu berarti satu hal yang jelas: jika jalur gelap Paseban Karsa mulai bekerja. Prabajaya kemudian mulai menjelaskan apa saja yang akan dilakukan Paseban Karsa. Dia memaparkan langkah-langkahnya secara runut dan langsung, seolah sedang membacakan daftar pekerjaan biasa. Pertama, dia menyebut bahwa lelaki itu akan mendapat pengawalan halus, entitas gaib yang tugasnya menghapus celah yang dapat dimanfaatkan lawan politiknya. Entitas itu tidak akan dia lihat, namun akan mengikuti setiap pergerakannya selama masa pencalonan berlangsung. Selanjutnya, Prabajaya menjabarkan bahwa beberapa pihak yang berpotensi menjadi batu sandungan akan diatur jalannya. Ada yang akan dipaksa menjauh tanpa sadar, ada yang akan sibuk dengan masalahnya sendiri, dan ada pula yang akan mengalami kemalangan kecil yang cukup untuk membuat mereka tidak sempat mengganggu jalannya pemilihan. Semuanya dilakukan tanpa jejak, tanpa tanda, seperti hanya sebuah kebetulan semata yang menumpuk satu persatu. Lalu Prabajaya membahas soal tumbal. Kali ini dia tidak menggunakan kiasan atau bahasa halus. Dia menjelaskan bahwa dalam setiap perebutan kekuasaan selalu ada harga yang harus dibayar untuk menutup jalur perlawanan. Untuk kasus lelaki itu, tumbal yang dibutuhkan bukan berasal dari keluarganya, bukan pula dari orang terdekat, melainkan seseorang yang tidak berkaitan langsung dengannya, seseorang yang hidupnya dianggap kosong oleh dunia. Paseban Karsa akan menyiapkan semuanya, termasuk orangnya, waktu dan cara kematiannya. Lelaki itu hanya perlu membayar mahar yang sudah disebutkan dan tidak menanyakan apapun setelahnya. Prabajaya juga memastikan bahwa semua proses itu tidak akan bersinggungan dengan kehidupan rumah tangga lelaki tersebut. Tidak akan ada gangguan di rumahnya, tidak ada mimpi buruk, dan tidak ada energi aneh yang menetap di sekitar rumahnya. Semua akan dilaksanakan di luar lingkar hidupnya, seperti urusan kotor yang dikerjakan oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Warijan yang duduk tidak jauh dari mereka menyerap setiap detail yang diucapkan Prabajaya. Bagi Warijan, penjelasan itu bukan sekedar paparan rencana, tapi pengenalan pada dunia yang jauh lebih gelap dari dugaannya. Dia mulai memahami bahwa Paseban Karsa bekerja seperti mesin bayangan yang mengatur nasib orang-orang dengan cara yang tidak pernah diketahui publik.
selama bayaran terus mengalir dan kesediaan korban tetap ada. Setelah mendengarkan penjelasan dari Prabajaya, lelaki itu mulai terlihat tenang. Keputusannya semakin mantap, seolah dia baru saja memasukkan dirinya ke jalan yang gelap namun jelas arahnya, menuju kemenangan, namun dengan harga yang hanya dirinya dan dua orang di ruangan itu yang mengetahuinya. Setelah semua kesepakatan itu tersampaikan, Prabajaya berdiri lebih dulu. Gerakannya ringan, tidak terburu-buru, seperti seseorang yang sudah melakukan hal serupa ratusan kali sebelumnya. Dia memberi isyarat singkat pada Warijan untuk bersiap pergi. Warijan hanya mengangguk tanpa bertanya apapun. Dia tahu pertemuan tadi bukan sekedar urusan politik. Itu adalah pelajaran pertama tentang bagaimana kekuasaan dibeli, dibentuk, dan dipertahankan oleh tangan-tangan yang tidak pernah muncul di permukaan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Warijan melihat sendiri bagaimana seseorang menjual sebagian jiwanya demi kekuasaan yang belum tentu layak untuk dimilikinya. Prabajaya melangkah lebih dulu. Dia berjalan pelan menuju mobil tanpa menoleh. Warijan mengikutinya dari belakang, masih membawa bayangan wajah lelaki yang baru saja menyetujui sesuatu yang tak sepantasnya disetujui manusia manapun. Udara siang terasa berbeda, lebih berat, seakan ada sesuatu yang baru saja terikat di dunia yang tak terlihat. Di perjalanan tidak ada percakapan. Prabajaya menyetir dengan tatapan lurus, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah transaksi rutin. Sementara Warijan duduk diam, memandangi jalan kota yang sibuk. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, sudah berapa banyak orang yang berjalan lalu lalang tanpa mengetahui bahwa keputusan gelap baru saja dibuat di balik pintu sebuah rumah biasa. Mobil yang dikendarai Prabajaya tidak langsung menuju Padepokan dan tidak juga kembali ke rumah Sarpajaya. Mereka berbelok ke arah pusat kota, menembus keramaian, hingga bangunan-bangunan mulai berubah menjadi gedung-gedung modern. Warijan tidak bertanya kemana mereka pergi, karena dia merasa tidak ada semacam tekanan sunyi yang membuatnya memilih diam. Dan ketika mobil memasuki sebuah kawasan perumahan elit dengan penjagaan ketat, Warijan mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu di depan. Prabajaya hanya berkata singkat bahwa ada sesuatu yang perlu dia ketahui lebih lanjut, sesuatu yang akan menjadi bagian dari tugas-tugasnya nanti. Sesampainya di sebuah rumah besar, Prabajaya langsung mengajak Warijan untuk turun dan mengikutinya masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Rumah itu tampak seperti rumah para pengusaha kaya pada umumnya. Bangunan 3 lantai dengan dinding putih bersih, halaman luas, dan beberapa mobil mewah terparkir rapi. Mungkin orang-orang mengira itu hanya rumah seorang pebisnis atau orang penting yang membutuhkan privasi. Tidak ada yang tahu bahwa bangunan modern itu adalah salah satu lokasi tersamar milik Paseban Karsa. Di bawah sinar matahari siang, semuanya terlihat biasa. Taman yang terawat, suara gemericik kolam ikan, dan aroma wangi pembersih lantai dari dalam rumah. Tidak ada kesan mistis ataupun nuansa klinik, tapi justru aspek inilah yang membuat tempat itu jauh lebih berbahaya. Di dalam rumah mereka melewati ruang tamu modern, dapur bersih, hingga koridor panjang yang menurun ke lantai bawah tanah. Semakin ke dalam, pemandangan berubah perlahan. Warna dinding yang semula putih berubah menjadi abu kusam. Cahaya lampu pun redup, seperti sengaja diatur untuk tidak terlalu terang. Security lain berada di sepanjang koridor, diam, tegap, tanpa menoleh sedikit pun ketika Prabajaya lewat. Semua seperti sudah hafal akan aturan di tempat itu. Tidak bicara, tidak bertanya, dan tidak melihat. Koridor itu berakhir pada sebuah pintu baja tebal yang tidak cocok dengan suasana rumah modern di atasnya. Prabajaya menempelkan telapak tangannya pada perangkat kecil di samping pintu.
dan mekanisme kunci mulai bergerak dengan suara logam yang dalam. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan ruang yang jauh berbeda dengan apapun yang ada di bagian atas rumah. Ruangan itu luas, dingin, dan nyaris tidak berwarna. Lampu-lampu besar menggantung di langit-langit tinggi, menyinari lantai yang seluruhnya disemen dengan warna gelap. Di beberapa titik terdapat bekas-bekas noda yang tidak sepenuhnya hilang meski telah berulang kali dibersihkan. Noda yang hanya bisa dibuat oleh sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekedar tumpahan cat atau minyak. Pada dinding bagian kiri terdapat deretan rak logam berisi perlengkapan yang semuanya tampak terlalu steril untuk disebut alat rumah tangga biasa. Di bagian kanan ruangan ada sebuah sangkar besar berbahan baja yang di dalamnya terdapat seseorang dengan tangan terikat. Orang itu menunduk, tidak meronta, seolah sudah menerima apapun yang akan datang. Warijan tersentak menelan ludahnya, suhu tubuhnya turun mendadak meski ruangan tidak terlalu dingin. Tanpa disadari, kakinya gemetar ketika dia tahu jika dia sedang berada di tempat yang sebelumnya hanya dia dengar dari cerita orang-orang. Tempat rahasia di mana manusia dijadikan tumbal, bukan karena alasan mistik semata, tapi sebagai bahan dalam ritual yang menggabungkan kekuatan gaib dan kekejaman manusia. "Kenapa, Jan?" tanya Prabajaya sambil tersenyum. Warijan lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain, namun dengan wajah yang terlihat gugup. "Ndak apa-apa, Mas. Saya hanya merasakan sesuatu yang belum pernah saya temui sebelumnya," balas Warijan dengan suara bergetar. "Orang-orang sepertimu sudah tidak asing lagi dengan makhluk-makhluk gaib, Jan, dan dunia tempat mereka tinggal. Aku tahu kau merasa kasihan pada calon tumbal itu, kan?" ucap Prabajaya sambil menunjuk ke arah seorang gadis yang berusia belasan tahun yang terkurung di balik jeruji besi itu. "Sebaiknya kau buang rasa ibamu itu, Jan, sebelum Bopo menghukummu dengan rasa sakit yang sangat menyiksa itu," imbuh Prabajaya dengan tegas. Iya Mas, saya mengerti," balas Warijan dengan sikap tenang. Setelah itu, Prabajaya berjalan tenang menuju ke bagian tengah ruangan. Di sana terdapat sebuah altar batu yang dikelilingi lingkaran besar hitam yang sudah digambar pada lantai. Lingkaran itu terbuat bukan dari kapur ataupun cat, melainkan campuran bahan yang sudah dikeringkan dan sulit diidentifikasi. Di beberapa titik terdapat penanda yang tampak seperti simbol-simbol kuno, namun tanpa nuansa klinik yang berlebihan. Semua tampak bersih, sistematis, dan dilakukan dengan metode yang seolah ilmiah. "Tenangkan dulu hati dan pikiranmu sebelum Arya Soma datang, karena hari ini bisa jadi kau yang akan menjadi Panembaga," ujar Prabajaya sambil menatap Warijan dalam-dalam. Maaf Mas, Panembaga itu apa ya?" "Panembaga adalah orang yang akan mengambil nyawa untuk dijadikan tumbal. Dengan kata lain, kaulah yang akan melakukannya, Jan, menusukkan keris kalawisa ke tubuh calon tumbal itu," balas Prabajaya dengan tegas. "Maaf Mas, aku belum bisa, dan aku juga belum tahu bagaimana cara melakukan itu," balas Warijan pelan namun mengandung ketegasan. Bersamaan dengan itu, energi murni dalam tubuh Warijan mulai bergolak. Amarah yang sedari tadi dipendamnya mulai muncul ke permukaan. Perlahan-lahan, tubuhnya diselimuti energi api dari ajian jagat geni. Namun, Prabajaya yang mengerti dengan kondisi Warijan hanya tersenyum sambil menatap pemuda itu dengan tatapan tajam. Dan tanpa disadari oleh Warijan, Prabajaya mulai membaca sebuah mantra yang membuat tubuh Warijan tiba-tiba merasakan panas di bagian dadanya,
serta rasa tercekik di bagian tenggorokannya. Tanpa sempat melakukan perlawanan, tubuh Warijan ambruk ke lantai dan mengerang kesakitan sambil terus menggeliat. Energi jagat geni yang semula berkobar kini buyar seketika, seperti bara yang disiram air mendidih. Nafasnya memburu, namun udara seolah tidak mau masuk. Tubuhnya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena terperangkap dalam tekanan kekuatan yang tidak bisa dia pahami. Prabajaya tidak bergerak dari tempatnya, tatapannya tetap tajam, seolah tengah menilai apakah pemuda yang mereka pilih benar-benar pantas melangkah lebih jauh ke dalam dunia Paseban Karsa. Di sudut ruangan, salah seorang penjaga tempat itu memperhatikan dengan dingin, seakan sedang menunggu apakah Warijan akan bertahan atau justru pecah dalam proses ini. Setiap detik berjalan sangat lambat, rasa panas di dada berubah menjadi beban berat yang menekan ke dalam, seperti tangan raksasa yang menginjak tubuhnya. Tenggorokannya kian terhimpit, membuat suara nafasnya terdengar makin putus. Tapi di balik semua itu ada sesuatu yang mulai bangkit dari kedalaman dirinya. Sebuah dorongan untuk menahan, melawan, dan bertahan hidup. Prabajaya membiarkan proses itu berlangsung. Dia tahu rasa sakit semacam itu adalah hukuman bagi setiap orang yang sudah menjadi bagian Paseban Karsa, yang mencoba untuk melawan atau untuk melarikan diri. Selain itu, Prabajaya juga harus memastikan apakah Warijan pantas memangku tugas sebagai Panembaga, karena Paseban Karsa tidak pernah menyerahkan peran itu kepada orang yang hatinya goyah atau mudah digerakkan oleh rasa iba. Seorang Panembaga harus bisa menahan tekanan, menolak naluri manusiawi, dan menerima bahwa mengambil nyawa adalah bagian dari tanggung jawab. Di sisi lain ruangan, gadis belia yang menjadi calon tumbal menyaksikan semuanya dengan tubuh gemetar. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi kedua matanya yang membesar seperti mata binatang yang terperangkap menunjukkan bahwa dia sadar akan dua hal. Pertama, dia tidak akan keluar dari ruangan itu hidup-hidup, dan pemuda yang menggeliat di lantai mungkin akan menjadi orang terakhir yang dilihatnya sebelum semuanya berakhir. Ruangan itu sunyi, begitu sunyinya hingga suara kuku Warijan yang bergesekan dengan lantai terdengar jelas. Lingkaran simbol di sekitar altar seolah ikut menekan, seperti dinding yang tak kasat mata, yang memusatkan seluruh energi gelapnya ke tengah ruangan. Aroma besi yang samar, entah dari darah yang telah mengering atau dari altar batu itu sendiri, mulai memenuhi udara. Dan ketika rasa sakit itu mencapai titik puncak, Warijan tiba-tiba merasakan sesuatu mengalir dari pusat tubuhnya. Energi jagat geni yang semula dipadamkan paksa perlahan kembali muncul, bukan sebagai kobaran liar, tetapi sebagai bara yang terkontrol. Tubuhnya berhenti menggeliat, nafasnya pelan-pelan mulai kembali normal, meskipun masih terasa berat dan terbakar di setiap tarikannya. Dia tidak bangkit dan tidak berusaha berdiri, namun dia tetap sadar, tetap bertahan dan tidak memohon belas kasihan. Rasa sakit pun memudar, meninggalkan sensasi panas yang berkepanjangan, seperti luka bakar yang belum sembuh. Di tengah kabut kesadarannya, Warijan bisa merasakan langkah-langkah mendekat, suara sepatu yang berat namun teratur, suara seseorang yang kehadirannya membuat udara seolah mengeras. "Ada apa, Mas?" tanya orang yang baru saja memasuki ruangan tersembunyi itu. "Aku sedang memberitahunya jika saat ini dia berada dalam genggaman Bopo Sarpajaya," balas Prabajaya yang pandangannya masih tertuju ke arah Warijan. "Apa dia berusaha menyakitimu, Mas?" tanya sosok itu lagi. "Tidak, hanya saja dia masih menaruh rasa iba pada calon tumbal kita, dan aku harus mengajarinya jika di tempat ini tidak ada lagi rasa itu," balas Prabajaya dengan tegas.
Semua butuh proses, Mas. Tidak semua orang memiliki keteguhan hati seperti sampean. Ujar sosok itu mencoba meredakan ketegangan. Bangunlah Rangga, dan mulai sekarang berjanjilah untuk patuh kepada Bopo Sarpajaya dan juga Paseban Karsa. Dan yang terpenting adalah buang jauh rasa iba dalam hatimu. Karena siapapun yang sudah berada di tempat ini, dia sudah tidak lagi memiliki kehidupan di dunia nyata. Balas sosok yang tidak lain adalah Arya Soma. Setelah tubuh Warijan kembali normal dan nafasnya mulai teratur, Arya Soma memberi isyarat agar dia bangkit perlahan. Ruang ritual yang sebelumnya terasa seperti pusat amarah dan ancaman kini ditinggalkan begitu saja. Seolah apa yang baru saja terjadi bukanlah sesuatu yang perlu dibahas lagi. Mereka bertiga berjalan melalui koridor panjang yang penerangannya lebih terang daripada ruangan sebelumnya. Tidak ada simbol, tidak ada bau aneh, dan tidak ada energi yang menekan. Hanya deretan lampu putih, cat dinding berwarna abu muda, dan langkah kaki yang memantul pelan di lantai keramik yang mengkilap. Ruangan yang mereka masuki setelah itu benar-benar berbeda. Lebih mirip dengan kantor modern daripada tempat yang digunakan sebuah kelompok gelap seperti Paseban Karsa. Beberapa komputer menyala dengan tampilan pola grafik, tabel, dan peta wilayah. Di sudut ruangan, sebuah lemari besi terbuka sedikit, memperlihatkan tumpukan dokumen yang tersusun rapi. Kursi ergonomis, meja kerja besar, serta papan tulis kaca dengan deretan nama-nama klien memenuhi ruangan itu. Tidak ada aroma kemenyan, tidak ada bayangan-bayangan aneh, dan tidak ada rasa dingin menusuk seperti sebelumnya. Suasananya justru terlalu normal. Warijan berdiri diam mencoba menyesuaikan diri. Ruangan itu seolah memaksa pikirannya kembali ke dunia nyata, atau setidaknya dunia yang tampak nyata. Di sini tidak ada teriakan, tidak ada rasa terbakar di dada, dan tidak ada energi gaib yang berkecamuk di sekitarnya. Hanya layar komputer yang berkedip, dan grafik naik turun, serta kertas-kertas yang mencatat nama, data, dan peta jaringan pengaruh seseorang yang ingin menjadi penguasa daerah. Walaupun tubuhnya masih terasa lemas, ruangan itu sedikit meredakan ketegangan pada batinnya. Dia merasa seperti baru saja dipindahkan dari mimpi buruk ke sebuah ruangan biasa, tempat orang bekerja menata strategi. Namun, di balik ketenangan itu, Warijan juga menyadari bahwa inilah sisi lain dari Paseban Karsa. Sisi yang tidak menggunakan darah, keris, atau ritual, tapi tetap sama berbahayanya. Sisi yang mengendalikan kekuasaan melalui perhitungan, dokumen, dan informasi. Ketenangan ruangan itu membuat pikirannya bekerja lagi, memaksa rasa takutnya mereda perlahan. Tapi bersamaan dengan itu, muncul pula rasa penasaran baru dalam benaknya. Bagaimana mungkin dunia sekejam tadi terhubung dengan ruangan yang terlihat begitu normal? Dan di tengah ruang yang tampak tenang itu, Warijan mulai melihat bahwa kegelapan Paseban Karsa tidak hanya bergerak melalui ritual dan tumbal, tapi juga melalui meja kerja, data, strategi, dan keputusan dingin yang dibuat tanpa suara. Bopo meminta kita untuk menunda ritual, Mas, sampai beliau menyelesaikan laku tapanya, ujar Arya Soma dengan tenang. Baiklah Dimas, aku mengerti, balas Prabajaya sambil menganggukkan kepala. Beliau juga berpesan agar sampean menjaga dan mendidik Rangga Wasesa, imbuh Arya Soma sambil menatap ke arah Warijan. Mungkin kita jangan libatkan dulu Rangga Wasesa dalam semua ritual, Dimas. Seperti apa yang telah kau katakan tadi, jika semuanya butuh proses, balas Prabajaya sambil menghela nafas panjang. Sepertinya memang begitu, Mas. Sebaiknya
Biarkan dia menemani Adisena menjemput beberapa orang yang akan digunakan untuk ritual lain. Dan itulah mengapa Bopo meminta kita untuk menundanya hari ini, karena sepertinya semua ritual akan dilakukan dalam satu waktu, ujar Arya Soma menjelaskan. Baiklah Dimas, aku akan mengatur jadwal perjalanan Adisena dan juga Ranggawasesa ke hutan itu. Untuk sementara, kita selesaikan semua pembayaran dari orang-orang itu, balas Prabajaya sambil menunjuk ke arah papan tulis kaca di ruangan itu. Selesai dengan pekerjaannya, mereka semua langsung pergi meninggalkan rumah besar yang terlihat tenang di tengah perkotaan yang sibuk. Tidak ada tanda apapun dari luar bahwa tempat itu baru saja menjadi saksi sesuatu yang gelap. Jalan di sepanjang kompleks terasa biasa saja. Mobil berlalu lalang, suara mesin motor, angin sore yang kering, dan orang-orang lewat tanpa pernah tahu apa yang tersembunyi di balik dinding rumah tersebut. Warijan kembali mengikuti Prabajaya menuju mobil. Suasana di antara mereka tidak lagi sepekat tadi. Prabajaya tampak sibuk dengan ponselnya, sesekali mengirim pesan pada seseorang. Sementara Arya Soma berjalan santai sambil mengunyah permen karet, seakan yang baru saja terjadi hanyalah pekerjaan biasa. Udara panas kota membuat nafas terasa berat, namun justru itu yang perlahan meredakan ketegangan yang masih tersisa dalam tubuh Warijan. Dalam perjalanan menuju rumah Prabajaya, mereka melewati jalan-jalan kota yang ramai. Kios-kios kecil berjejer, orang-orang yang sedang makan di warung, dan beberapa pekerja yang sibuk menyeberang. Suara klakson bersaut-sautan, semua menciptakan suasana yang normal. Seakan dunia di luar tetap berjalan tanpa pernah peduli pada apa yang dilakukan manusia-manusia seperti Prabajaya dan yang lainnya. Ketika mereka akhirnya sampai di halaman rumah Prabajaya, suasana terasa begitu wajar. Burung-burung kecil terlihat hinggap di pagar, suara anak-anak terdengar samar dari kejauhan. Tidak ada yang mencerminkan bahwa orang yang turun dari mobil baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Warijan turun perlahan dan mengikuti langkah Prabajaya menuju dalam rumah. Dia belum tahu apa yang menantinya setelah ini. Yang dia tahu hanyalah satu hal, hidupnya tidak mungkin lagi kembali seperti semula. Maafkan aku, Jan, ujar Prabajaya ketika mereka sudah berada di ruang tamu rumah itu. Tidak apa, Mas, balas Warijan sambil menganggukkan kepalanya. Aku terpaksa melakukan itu, Jan, karena jika Arya Soma tahu jika kau berusaha mengeluarkan kekuatanmu, dia tidak segan untuk menghabisimu, ujar Prabajaya menjelaskan. Warijan hanya terdiam mendengarkan apa yang baru saja disampaikan oleh Prabajaya. Dia tidak mengira jika Prabajaya memiliki alasan yang sungguh di luar pemikirannya. Kau harus tahu satu hal, Jan. Di antara aku, Arya Soma, dan juga Adisena, yang merupakan anak kandung dari Bopo Sarpajaya adalah Arya Soma. Selain itu, kepercayaan tertinggi ada padanya. Dan oleh karena itu dia tidak segan untuk menghabisimu ketika dia tahu kau berusaha memberontak di tempat tadi, ujar Prabajaya lagi. Sedangkan aku tidak akan pernah tega menghabisimu, Jan, karena kita berasal dari dunia yang sama. Aku juga pernah bertarung langsung dengan Bopo Sarpajaya yang dibantu puluhan orang bersenjata parang yang akhirnya membuatku tidak berdaya, Jan, imbuhnya menjelaskan. Andai saja ada ilmu yang mampu memusnahkan ajian yang bersemayam di tubuh kita, aku akan mempelajarinya. Dan aku akan menghancurkan Paseban Karsa hingga ke akarnya, Jan, pungkas Prabajaya yang langsung pergi meninggalkan Warijan sendirian di ruangan itu. Warijan berdiri lama di ruang tamu setelah Prabajaya pergi. Hatinya masih terasa panas, lebih karena penghinaan terhadap dirinya sendiri.
Betapa mudah tubuhnya dipatahkan oleh mantra yang bahkan dia tidak sadari. Dia mencoba menarik nafas dalam, menenangkan diri sebelum akhirnya matanya tertuju pada sebuah akuarium besar yang berada di sudut ruangan. Ikan-ikan kecil berenang tenang di dalamnya, tidak menyadari dunia gelap yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu. Namun, yang menarik perhatian Warijan bukan ikan-ikannya, melainkan hamparan pasir putih di dasar akuarium itu. Pasir yang halus, bersih, dan memantulkan cahaya lampu seperti butiran kecil kaca. Dengan gerakan perlahan agar tidak menarik perhatian siapapun di rumah itu, Warijan membuka bagian penutup atas akuarium, lalu memasukkan tangannya dan mengambil segenggam pasir putih yang basah oleh air. Dia menggenggam erat pasir itu, lalu tanpa menunggu lebih lama, dia berjalan menuju kamar yang diberikan untuknya. Begitu pintu kamar tertutup, Warijan duduk bersila di lantai. Kamar itu sunyi, hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan. Dia meletakkan pasir putih itu di hadapannya lalu menutup mata. Dalam diam, dia mulai mengatur nafas, lalu membaca mantra dari ajian Sindung Geni. Tidak lama kemudian, udara di sekelilingnya bergetar halus. Butiran pasir itu terangkat sedikit, seperti tersentuh angin yang tidak tampak. Getaran itu makin kuat hingga membuat butiran pasir berputar dalam lingkaran kecil, lalu berubah menjadi titik-titik cahaya merah yang berdenyut seperti bara kecil. Warijan mengarahkan kehendaknya sambil mengingat rasa sakit yang dia rasakan ketika Prabajaya membacakan mantra untuk menghukumnya. Perlahan tapi pasti, energi Sindung Geni yang berputar pelan di sekitar tubuh Warijan mulai menemukan bentuknya. Bara-bara kecil itu merespon niatnya dengan cara yang hampir seperti makhluk hidup, yang bergerak mengikuti kehendak, melayang memutari wajahnya, mengitari bahunya, lalu perlahan turun ke depan dadanya. Masing-masing butiran tampak seolah memiliki kesadarannya sendiri, bergerak halus seperti pasir yang disentuh api. Perlahan, satu persatu bara itu mulai menyusup ke dalam tubuhnya. Mereka tidak membakar kulit, tidak merobek jaringan, namun menembus daging dan tulang tanpa hambatan. Seolah tubuh Warijan hanyalah kabut. Setiap butir meninggalkan sensasi panas yang tidak berasal dari dunia fisik. Panas yang tidak membakar permukaan, melainkan langsung menyengat ke bagian dalam, menuju ke tempat-tempat yang tidak pernah disentuh panas biasa. Energi dari butiran bara api menuju ke sumsum tulang, ke sepanjang urat halus, lalu ke lipatan-lipatan energi tempat ajian asing itu bersembunyi. Warijan menggigit ujung bibirnya agar tidak berteriak. Tubuhnya menegang, kedua tangannya mencengkeram lutut, tapi dia tidak berhenti. Bara pertama yang masuk menghantam sesuatu dalam dirinya, seperti menabrak selubung gelap yang membalut energi dasarnya. Bara kedua langsung menyusul, membakar sisa-sisa kekuatan hitam yang terkunci seperti simpul nafas. Dan semakin banyak bara yang memasuki tubuhnya, semakin jelas dia bisa merasakannya. Sesuatu dalam dirinya bergerak, gelap, berat, dan meronta. Sesuatu yang bukan miliknya tapi memang sengaja untuk ditanamkan. Ajian yang merupakan senjata tersembunyi dari Sarpajaya mulai terdesak oleh cahaya panas Sindung Geni. Energi hitam itu seolah membalas dengan dorongan yang menusuk dari dalam dada, membuat Warijan terhuyung dan hampir jatuh. Jantungnya berdebar seperti hendak pecah dan pandangannya gelap sebentar. Namun, bara-bara kecil itu terus bekerja. Mereka bergerak seperti aliran sungai api, menyebar ke setiap sudut tubuhnya, menghajar apapun yang tidak serasi dengan diri Warijan. Ada letupan halus di dalam tubuhnya, seperti bisikan singkat yang patah di tengah jalan. Ada rasa sesak yang datang dan pergi, seolah sesuatu yang bersemayam dalam tubuh Warijan sedang mati-matian mempertahankan diri. Warijan menahan nafas dan menggertakkan giginya. Tubuhnya berkeringat meski seluruh ruang kamar terasa dingin.
Ratusan butir terakhir dari pasir itu berputar pelan di depan wajahnya, lalu menghujam masuk ke jantungnya. Dia tersentak, menahan rasa panas yang menyambar sampai ke belakang punggungnya. Seketika, gelombang energi hitam itu pecah, bukan dalam ledakan, melainkan dalam bentuk seperti kabut pekat yang tercerai-berai dalam tubuhnya. Sebagian menguap begitu saja, terbakar oleh bara sindung geni. Sebagian lain seperti ditarik dan dipaksa keluar melalui pori-pori kulitnya dan menghilang tanpa suara. Warijan terhuyung ke depan sambil memegangi dadanya. Nafasnya berat, namun ada sesuatu yang berubah. Dada yang tadi terasa tertekan oleh kekuatan asing kini terasa lebih longgar. Kepalanya lebih jernih, dan tekanan yang sejak sore tadi menghantuinya mulai memudar. Rasa seolah diawasi dan dikendalikan pun mulai pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak dia masuk ke rumah besar itu, Warijan merasakan ruang di dalam tubuhnya menjadi miliknya kembali. Bara sindung geni yang tersisa berputar pelan, seakan memeriksa apakah masih ada sisa kotoran energi yang belum bersih. Ketika tidak menemukan apa-apa lagi, mereka meredup lalu padam tanpa jejak. Warijan diam cukup lama, tubuhnya masih gemetar, tapi di antara rasa sakit dan rasa lelah itu terselip sesuatu yang mulai membara dalam hatinya. Dia tahu jika kini dirinya tidak sepenuhnya terperangkap lagi. Kekuatan hitam yang bersarang di tubuhnya telah musnah tanpa diketahui Sarpajaya, Prabajaya, dan Arya Soma atau siapapun dari Paseban Karsa. Kini dia hanya perlu waktu dan keberanian untuk menghancurkan Paseban Karsa dan menyelamatkan orang-orang yang menjadi calon tumbal.